Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Azhari Tonga dari ADC News melaporkan. Ya pemirsa, sekarang kami sedang berada di lokasi Masjid Syekh Zainal Abidin, tepatnya di Desa Pundun Julu, Kecamatan Batuna 2, Kota Padang Sidimpuan. Pemirsa, kali ini kami sudah berada tepatnya di ruangan dari Masjid Syekh Zainal Abidin Harhab, dan kali ini kami akan mengadakan wawancara kepada salah satu ahli waris di Masjid Syekh Zainal Abidin Harhab, yaitu dari Bapak Permohonan Harhab atau bisa dikenal dengan Bapak Permohonan. Baik pemirsa, mari kita simak berikut ini. Ya pemirsa, kali ini kami sudah bersama dengan Bapak. Bapak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Pak, kami dari mahasiswa UIN Syahada, tepatnya jurusan KPI Komunikasi Penyiaran Islam. Jadi Pak, kami ingin menanyakan tentang sejarah dari Masjid Syekh Zainal Abidin Harhab. Oh iya, tentang sejarah Syekh Zainal Abidin ini, dulunya beliau Syekh Zainal Abidin Harhab ini, waktu masa remajanya berkisar umur 15 tahun, beliau adalah seorang anak raja, yaitu anak dari Sultan Maujalo. Beliau pergi merantau ke Barus dari Desa Pundun Julu ini. Dari Barus beliau berlayar lagi ke Banten. Di Banten menuntut ilmu lagi. Ini singkatnya ya. Iya Pak. Menuntut ilmu di sana beberapa tahun, berlayar lagi ke Malaysia, Tanjung Malaka. Dari sana beliau berjalan kaki ke Mekah selama 2 tahun perjalanan. Ya, pemirsa, yang makin bikin menarik tentang Masjid Syekh Zainal Abidin Harhab ini adalah mengenai lukisannya ini. Baik, kita akan menanyakan kepada Bapak Permohonan Harhab mengenai makna dari lukisan-lukisan ini. Pak, bisakah Bapak menjelaskan tentang makna-makna dari lukisan-lukisan ini, Pak? Hanya bisa sedikit, sekedar aja ya. Nah, ini mulai dari lambang pohon, ya kan? Pohon itu adalah kehidupan. Nah, ini terus ada tulisan kita Allahu Akbar Kabiro, ya kan? Itu tentu untuk kita memulai sholat, tentu untuk sholat, ya kan? Pemirsa, itulah dia mengenai penjelasan dari Bapak Permohonan Harhab mengenai sejarah tentang Masjid Syekh Zainal Abidin Harhab. Ya, menurut dari penjelasan beliau bahwa lambang-lambang yang ada di Masjid Syekh Zainal Abidin Harhab ini memiliki makna-makna tertentu. Ya, jika kita merujuk pada dalam masjid ini, kita akan melihat beberapa ukiran tangan dari Syekh Zainal Abidin Harhab itu sendiri. Namun menurut penjelasan dari Bapak Permohonan Harhab, dahulu masjid ini sempat terbengkalai hingga pada suatu hari adalah seorang wanita yang dermawan yang berniat baik untuk merenovasi masjid ini. Namun tetap saja niat baik beliau ini dianggap salah oleh masyarakat. Itu karena beliau tidak meminta izin terlebih dahulu oleh pihak-pihak tertentu. Menurut penjelasan dari Bapak Permohonan Harhab, itulah penyebab hilangnya beberapa lukisan tangan dari Syekh Zainal Abidin Harhab. Iya pemirsa, menurut penjelasan dari Bapak Permohonan Harhab ini, dahulu pembangunan masjid ini sempat terhenti, sehingga pada waktu itu masjid ini belum memiliki atap. Namun, walaupun pada masa itu masjid ini belum memiliki atap, orang-orang yang menjalankan ibadah di dalam masjid ini tidak pernah terkena hujan maupun panas. Iya pemirsa, mungkin itulah dia salah satu karomah dari masjid ini. Iya, sehingga sampai saat ini masjid ini masih sangat terjaga. Iya, tak heran sampai saat ini masih banyak sekali masyarakat yang antusias untuk beribadah ke masjid ini. Iya pemirsa, menurut saya pribadi, masjid ini memang sangat memiliki banyak karomah. Iya, demikian informasi ini saya sampaikan dari Masjid Syekh Zainal Abidin Harhab, Desa Pundun Julu, Kecamatan Batuna 2, Kota Padang Sidimpuan. Saya Sora Azhari Tonga dan kameramen saya Ihsan Harhab dan Himayatut Thaibah melaporkan dari UIN Syahada.